Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu telah menyiapkan video pembelajaran yang di dalamnya memuat materi pembahasan kita tentang pertemuan pada hari ini. Dan nantinya Ibu akan dibantu oleh ini. Jadi anak-anakku, selamat menyaksikan video pembelajaran Ibu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yaitu KD 3.5, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan bagaimana kebinekaan bangsa Indonesia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis konsep integrasi nasional dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan upaya mempertahankan integrasi nasional dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia secara tepat. Adapun pokok pembahasan kita pada hari ini, yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, pentingnya konsep integrasi nasional. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Dan yang keempat, upaya mempertahankan integrasi nasional. Baiklah, langsung saja anak-anakku, kita akan membahas mengenai kebinekaan bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa itu kebinekaan bangsa Indonesia? Ya, benar sekali. Jadi, kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, mendorong terciptanya perdamaian dan kehidupan bangsa dan negara. Ada yang tahu apa semboyan negara kita? Ya, benar sekali. Jadi semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa, yang berarti berbeda-beda tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, memiliki toleransi dan saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ibu masih semangat? Alhamdulillah kalau masih semangat. Ada yang tahu apa itu integrasi nasional? Benar sekali. Jadi, pengertian integrasi nasional itu dibagi dua anak-anakku. Yang pertama, secara politis dan yang kedua, secara antropologis. Nah, secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan dalam artian secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai keserasian, fungsi, dan kehidupan masyarakat. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. 1. Menurut Howard, integrasi nasional berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi keseluruhan yang utuh. Yang kedua, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup berbagai aspek, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dari berbagai pengertian integrasi nasional menurut para ahli, secara politis dan secara antropologis, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya anak-anakku, di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa saja faktor-faktor pembentuk integrasi nasional? Ya, benar sekali.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majmuk. Masyarakat plural merupakan belati bermata ganda di mana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetensi keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Dengan demikian, kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Jadi, faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan semangat nasionalisme. Yang kelima, adanya penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya pandangan hidup yang sama. Adanya rasa cinta tanah air dan adanya rasa senasib seperjuangan atau sepenanggungan. Di balik ada faktor pembentuk, pasti ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Maka dari itu, penting untuk kita dalam mengatasi faktor penghambat integrasi nasional ini agar faktor pembentuk integrasi nasional bangsa Indonesia dapat terwujud. Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal ini dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satu diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Baiklah, sekian materi kita tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga pembelajaran kita pada hari ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.